Buat apa punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Itulah bunyi syair dari Wiji Tukul yang terlintas di pikiran saya ketika melihat buku Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atskia Raihana Putri. Saya berasal dari sekolah SMA Islam Terpadu Darul Fikri Makassar. Saya merupakan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan meresensi sebuah buku dengan judul Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Buku ini diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara dan terdiri dari 371 halaman serta tinggi 20 cm dan lebar 13,5 cm. Plot cerita di novel ini dimulai pada sebuah ruangan kecil berukuran 3 x 6 meter yang seringkali menjadi saksi bisu banyak kejadian besar dan menentukan arah hidup banyak orang. Melalui kilas balik dari para tokoh, kita diajak untuk mendalami dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT Semesta Mineral dan Mining yang merugikan warga. Kerusakan yang digambarkan bukan hanya dari segi alam saja, tetapi dari segi masyarakatnya. Semua tragedi mengenaskan ini terukir secara jelas dalam narasi buku ini. Di tengah panasnya situasi, 6 aktivis diceritakan dengan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda bersatu untuk memperjuangkan keadilan. Obrolan di kedai kopi menjadi saksi jerih payah perjuangan mereka untuk membalas segala pengkhianatan dan luka di masa lalu yang mereka alami. Narasi di buku ini mengalir cepat dan penuh ketegangan. Dan Terelie sebagai penulis menyiratkan pesan bahwa kebenaran tidak sepenuhnya padam, tetapi juga tidak sepenuhnya tertindas. Melalui alur yang penuh dinamika dan emosi, buku ini adalah buku yang sangat berani karena menyoroti adanya ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan politik. Terelie dengan gaya bahasanya yang tajam dan tidak bertele-tele mampu menyentuh hati nurani para pembaca dan mampu juga untuk menghidupkan konflik yang diangkat pada buku ini. Retorika yang disisipkan olehnya terasa seperti tamparan keras bagi realita masa kini. Pesan moral yang terkandung tidak hanya menggores hati nurani pembaca, tapi juga kita sebagai pembaca diajak untuk berpikir kritis apa pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Pemilihan karakter pada setiap tokoh juga sangat beragam, sehingga memperkaya alurnya. Alur yang bersifat maju mundur memungkinkan para pembaca untuk memahami suatu konflik yang timbul secara lebih dalam. Sebuah buku tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Keunggulan dari buku ini terletak pada temanya yang mengangkat kritik sosial sehingga membuat para pembaca merasa digurui. Gaya bahasanya yang tajam, namun sederhana, meninggalkan kesan yang dalam dan hampa ketika selesai membaca buku ini. Setiap tokoh memiliki ciri khas yang mudah diingat dan pembaca dapat merasakan adanya ikatan emosional pada tiap tokohnya. Alur cerita tersusun secara rapi sehingga tidak membosankan. Namun terdapat juga beberapa kekurangan pada buku ini, seperti adanya kata kasar pada dialog ataupun beberapa adegan yang mungkin sensitif bagi sebagian pembaca. Bagian akhir cerita juga terasa menggantung sehingga meninggalkan kesan tidak tuntas. Tapi secara keseluruhan, buku ini berhasil unggul dari berbagai aspek dan membuat kagum para pembacanya. Buku ini sangat disarankan bagi para pembaca yang ingin melihat lebih dekat isu sosial dan politik. Sindiran halus yang Terelie berikan mampu membuka hati para pembacanya. Meskipun memiliki akhir cerita yang menggantung, namun buku ini tetap layak dinikmati. Buku ini tidak hanya sekedar menghibur, tetapi mengedukasi para pembaca untuk lebih terbuka pada kehidupan sosial dan politik di masa kini. Baik Sobat Literasi, itulah tadi resensi buku Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, karya Terelie. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi kuat, Sulsel hebat.